Enggak, maksudnya bisa. Nah, aku ikut Bentar sudah. guys, tanganku ke itu pisau. Ya Bentar udah, ya, bentar itu dulu. maksudnya kelompoknya cuma dua itu, dua orang doang. Dia. Moderatornya siapa? Aku, tapi tanganku abis ke itu pisau, jir, tolong itu. Apanya? Bentar aku urusin tanganku ke beset pisau. Iyalah, ada aja. Ya, Sabar nggak ya. ada yang tahu. Ya Allah, kok bisa kebeset? Kamu lagi buka apa emang? Masa guys? Bentar. Pero ini loh. Bisa-bisanya. Takdir nggak ada yang tahu. Iya, benar-benar. Wait. Udah Tiga belum menit, fair. 3 menit, 3 menit. Nah, yuk. Ya. Udah mulai record dari tadi. Oke. Udah join semua? Dah. Dah. Tak mulai ya. Ya, Selamat malam semuanya. malam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Tia Veronica Hutagalung dengan NPM 2413021072. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya, kelompok 6B, yang pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun kelompok saya yaitu, tolong di slide dong. Yang pertama ada Anindya Ayu Wardani, yang kedua ada Alia Siva Maharani, yang ketiga Dinda Putri Salsabila, dan Lia Dwi Laili. Slide selanjutnya ya. Ini slide selanjutnya nih, tolong. Oke, di sini ada struktur tentang sistem pencernaan manusia yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Anindya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Ayu-Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu ada rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini pencernaan makanan dilakukan secara fisik dan kimiawi. Selama proses mengunyah, gigi yang terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk akan memotong, menghancurkan, dan menggiling makanan yang meningkatkan luas permukaan dari makanan dan juga mempermudah proses menelan. Kemudian ada kemudian itu bagian lambung. Lambung itu terletak pada bagian atas dari rongga perut, tepat di bawah diafragma. Makanan dari esofagus memasuki lambung melalui suatu katup yang dikenal sebagai cardiac sphincter. Fungsi utama dari lambung adalah menggiling dan menyimpan makanan.
Kemudian lanjut ke bagian usus halus. Usus halus terdiri dari bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Memiliki panjang kurang lebih 16 meter dan merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan pada manusia. Sebagian besar proses pencernaan enzimatis dari makromolekul makanan dan penyerap nutrisi terjadi pada duodenum. Kemudian lanjut ke usus besar. Usus besar dapat dikatakan tidak memiliki peran dalam proses pencernaan makanan. Struktur ini hanya berperan dalam proses reabsorpsi air dan elektrolit. Struktur ini juga menyimpan feses. Sudah? Tolong slide selanjutnya, Nin. Oke, selanjutnya untuk materi mekanisme sistem pencernaan pada manusia yang akan dijelaskan oleh Lia Dwilaini. Jadi mekanisme sistem pencernaan manusia dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat. Selanjutnya, di kerongkongan, makanan yang telah dikunyah dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan makanan, kemudian ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kontraksi otot-otot di esofagus mendorong makanan menuju lambung. Kemudian di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang memulai pencernaan protein. Lambung menghancurkan makanan menjadi zat yang lebih halus yang disebut kimus. Kemudian di usus halus, kimus masuk ke usus halus, tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Di usus halus, cairan empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Usus halus juga memiliki villi dan mikrofili yang berfungsi meningkatkan permukaan penyerapan nutrisi. Selanjutnya di usus besar atau kolon, setelah nutrisi diserap, sistem makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Di sini air dan elektrolit diserap, dan sisa-sisa makanan diubah menjadi tinja. Selanjutnya di anus, tinja disimpan di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih Lia. Selanjutnya untuk materi fungsi pada sistem pencernaan akan dilanjutkan oleh rekan kami, alias Siva Maharani. Kami persilakan. Yang pertama ada di dalam rongga mulut, itu ada gigi yang berperan dalam awal proses pencernaan dan terjadi pencernaan makanan mekanis, yaitu penghancuran makanan menjadi potongan berukuran lebih kecil sehingga makanan akan lebih mudah dicerna. Yang kedua ada lidah sebagai indera perasa yang mengecap merasakan makanan. Lidah memiliki ujung-ujung saraf zat kimia disebut kuncup pengecap atau papila. Yang ketiga ada kelenjar ludah, berfungsi menghasilkan air ludah atau saliva dan untuk menjaga rongga mulut tetap steril, membasahi makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Selanjutnya, yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerakan peristaltis oleh dinding otot kerongkongan. Gerak peristaltis adalah gerak otot saluran pencernaan berupa gerak kontraksi dan relaksasi. Yang ketiga ada lambung, berbentuk kantong terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi menjadi 3, itu kardiak, fundus, filorus,
Terus lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bubur sin. Selanjutnya, yang keempat ada usus halus, panjangnya kurang lebih 7,5 meter. Usus halus terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi menyerap sari makanan. Dinding usus mempunyai jonjot atau fili. Yang kelima ada usus besar, yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Oke, untuk materi gangguan, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Oke, untuk gangguan, di sini terdapat 5 gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare itu disebabkan oleh frekuensi buang air besar yang meningkat dengan feses yang encer. Nah, diare ini sering disebabkan oleh infeksi atau makanan yang tidak higienis. Yang kedua ada sembelit. Sembelit atau kesulitan buang air besar ini dengan frekuensi yang jarang. Nah, biasanya ini akibatnya karena pola makan yang rendah serat. Yang ketiga ada di mana penyakit ini penyakit reflux asam lambung yang ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Lalu yang keempat ada gastritis atau peradangan pada dinding lambung. Penyakit ini sering disebabkan oleh infeksi atau konsumsi makanan tertentu. Lalu yang terakhir ada wasir. Wasir ini merupakan pembekakan pembuluh darah di sekitar anus yang menyebabkan nyeri dan peredaran darah dan pendarahan saat buang air besar. Boleh di slide selanjutnya. Nah, untuk materi pencegahannya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Dinda. Baik, selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, hindari makanan yang memicu masalah pencernaan. Contohnya, makanan pedas, berlemak, dan kopi dapat memicu permasalahan pencernaan seperti sakit perut, diare, atau kembung. Yang kedua, minum cukup air. Air membantu melunakkan dan melancarkan fases, serta membantu menghilangkan racun dari tubuh. Disarankan untuk minum minimal 8 gelas air per hari. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses pencernaan. Selain itu, olahraga dapat membantu mengurangi stres yang dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan. Yang keempat, hindari merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol dapat merusak kesehatan pencernaan dan memperburuk masalah pencernaan yang sudah ada. Yang keenam, ada hindari stres. Stres dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan. Hindari stres dengan cara berolahraga, meditasi, atau melakukan aktivitas yang membuat Anda merasa santai dan bahagia. Terlalu banyak stres dapat memicu masalah pencernaan seperti sakit perut atau diare. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Tidur yang tidak cukup dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh yang dapat memicu masalah pencernaan seperti sembelit atau diare. Disarankan untuk tidur minimal 7-8 jam per hari. Yang kedelapan, jangan menunda buang air besar. Menunda buang air besar dapat memicu sembelit dan memperburuk masalah pencernaan. Usahakan untuk buang air besar secara teratur. Litan buang air besar, konsumsi makanan kaya serat, dan minum cukup air untuk membantu melancarkan feses. Oke, untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Sesi untuk 2 pertanyaan ya, kita tampung. Aku izin bertanya. Iya, Laila. Aku izin bertanya mengenai asam lambung ya.
Perkenalkan, nama saya Laila Linda Azahra dengan NPM 2413021008. Pertanyaan saya, mengapa keasaman lambung penting dalam proses pencernaan? Terima kasih. Boleh minta tolong diulang? Mengapa keasaman lambung? Penting dalam proses pencernaan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan pada ingin yang mau bertanya. Atau kami izin menjawab langsung pertanyaan Laila. Kepada Anin, saya persilakan. Oke, sebelumnya izin menjawab. Tadi pertanyaannya itu mengapa keasaman lambung itu perlu dijaga ya? Nah, jika asam lambung apa? Mengapa keasaman lambung penting dalam pencernaan? Oh, oke. Nah, asam lambung sendiri itu mempunyai fungsi-fungsi penting dalam proses pencernaan. Yang pertama itu membunuh bakteri, virus, jamur yang ada pada makanan, terus membantu memecah makanan menjadi cairan yang lebih mudah diserap tubuh, terus membantu tubuh menyerap nutrisi dari makanan. Nah, jadi jika asam lambung kita itu tidak cukup, maka proses pencernaan dan penyerapan nutrisi tidak dapat berjalan dengan baik. Cukup menjawab atau tidak? Cukup, Anin. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Anin yang telah menjawab pertanyaan Laila. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Yuliana, saya persilakan. Bagaimana Ayu? Bagaimana Yuliana? Apakah jadi bertanya? Halo? Halo Yuli? Mungkin sepertinya ada gangguan. Mungkin sepertinya ada gangguan terhadap teman kita Yuli. Oke, kalau iya Yuli suaranya nggak masuk. Atau mungkin boleh bertanya lewat kolom chat.
Oke, ini dari Oke, di sini ada pertanyaan dari Yuli, yaitu apa yang akan terjadi jika salah satu organ dalam sistem pencernaan ada yang terganggu? Gimana teman-teman, mau langsung jawab atau kita diskusikan sebentar? Sebenarnya kita minta waktu sebentar untuk diskusi ya, Yuli. Ini saya akan menjawab. Oke, Yuli, di sini saya, Tia Veronica Hutagalung, akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika salah satu dari alat sistem pencernaan itu mengalami gangguan? Maka eh, dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan dan juga proses pencernaan itu akan terganggu yang mengakibatkan munculnya gangguan kesehatan di alat-alat pencernaan. Kayak yang pertama kayak tadi yang gangguan yang sudah saya sebutkan ada gastritis, GERD, dan gangguan pencernaan lainnya. Di mana gangguan-gangguan tadi itu diakibatkan oleh alat pencernaan oleh alat pencernaan yang mengalami kerusakan atau gangguan. Bagaimana Yuli? Apakah sudah terjawab? Kalau suara misalnya nggak kedengaran, boleh reaction aja ya, untuk mempersingkat waktu kita. Oke, jika sudah terjawab, maka dengan begitu kami dari kelompok 6, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di Zoom saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab atau penyebutan dan tingkah laku kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.